selamat datang kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ide dan peluang usaha. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perancangan dan produksi produk kerajinan serta cara menghitung break-even point atau BEP dari usaha kerajinan. Yang pertama akan kita bahas yaitu media berkarya kerajinan. Jadi ada 3 media di dalam berkarya memproduksi suatu kerajinan. Yang pertama bahan, lalu yang kedua alat, dan yang ketiga teknisnya. Suatu produk kerajinan harus memperhatikan 2 unsur. Yang pertama, unsur estetika atau keindahan, meliputi prinsip nilai unity, harmoni, balance, dan kontras. Lalu yang kedua adalah unsur ergonomis atau aspek fungsinya, yang meliputi security, comfort, dan flexibility. Kemasan dalam usaha kerajinan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, melindungi produk dari benturan dan cuaca. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam membawa dan distribusi. Ketiga, menambah daya tarik. Dan yang keempat, sebagai bentuk identitas atau brand dari suatu produk. Keempat fungsi kemasan tersebut harus didukung oleh pemilihan materialnya, bentuk kemasannya, warnanya, teksnya, dan juga grafis di dalam kemasan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penghitungan BEP atau break-even point atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah titik impas. Lalu, apa ya pengertian BEP? Break-even point atau BEP merupakan salah satu indikator dalam menjalankan usaha guna mengetahui titik impas antara jumlah pendapatan dan biaya produksi sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. BEP sendiri memiliki manfaat sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. BEP sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Lalu yang kedua, variable cost atau biaya yang bergantung pada tingkat volume produksi. Dan yang terakhir, selling price, harga jual per unit barang. Metode penghitungan harga pokok produksi atau jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan terbagi 2. Yang pertama, full costing, di mana semua unsur biaya turut dihitung, dan yang kedua, variable costing, di mana penghitungan memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 pendekatan atau metode dalam penetapan harga pokok. Yang pertama, supply and demand approach atau pendekatan permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua, cost oriented approach atau pendekatan biaya. Dan yang ketiga, market approach atau pendekatan pasar. Rumus BEP sendiri dapat dibagi 2, yaitu BEP unit dan BEP harga. Rumus BEP unit yaitu fixed price dibagi price dikurang variable cost. Sedangkan BEP rupiah rumusnya yaitu fixed cost dibagi 1 kurang variable cost per price. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ya. Seorang pengusaha memproduksi kotak pensil dari kain perca dengan biaya tetap sebesar Rp80 juta dan biaya variabel sebesar Rp20.000. Jika harga jual produk sebesar Rp40.000, maka hitunglah jumlah kotak pensil yang harus diproduksi dan total nilai penjualan untuk mencapai BEP. Nah, yang pertama BEP unit. Rumusnya FC dibagi P kurang VC. Tadi
FC-nya biaya tetapnya sebesar 80 juta, lalu P harga jualnya Rp40.000 dan VC-nya biaya variabelnya sebesar Rp20.000. Berarti 80 juta dibagi 40.000 dikurang 20.000, kita akan mendapatkan hasilnya sebesar 4.000 unit. Jadi BEP-nya adalah 4.000 unit. Lalu yang kedua, BEP rupiahnya, rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurang VC per P. Fixed cost-nya tadi 80 juta, dibagi 1 dikurang variable cost 20.000 per price-nya 40.000. Maka hasil yang didapatkan yaitu 160 juta rupiah. Jadi total penjualan untuk mencapai BEP yaitu 160 juta rupiah. Nah, sekian video pembelajaran kita untuk pertemuan 2 kali ini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss bagikan di Edmodo ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.